Bismillah, pada video kali ini Ibu akan mereview kembali materi akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Untuk akar pangkat 2, yaitu di sini Ibu udah buat tabelnya, yaitu dari pangkat 0 sampai 9 pangkat 2 ya. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya, Ibu akan mengulang kembali apa itu pangkat ya, biar ingat kembali. Pangkat 2 berarti misalkan 2 pangkat 2 berarti 2-nya berulang sebanyak 2 kali. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, nah sekarang kita masuk ke akar pangkat, yaitu kebalikan daripada pangkat 2. Berarti kalau misalkan 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang Ibu buat soal menjadi begini. Akar pangkat 2 dari 4 yaitu berapa? Jadi bilangan kuadrat berapa yang hasilnya yaitu 4. Berarti dari soal kita bisa lihat ya, kalau 4 itu adalah hasil dari 2 pangkat 2, berarti jawabannya adalah 2. Contoh lain, akar 9. Jadi angka berapa jika dikuadratkan hasilnya yaitu 9. Berarti akar dari 9 yaitu 3, karena 3 kali 3 adalah 9. Sekarang kita akan masuk, ini kan angkanya yang kecil ya, sekarang kita masuk ke angkanya yang jauh lebih besar, yaitu rentang untuk rentang 100 sampai 10.000. Oke, nah di sini tadi Ibu udah sebutkan ini ada tabelnya ya untuk pangkat 2. Sekarang kita akan fokus ke tabel yang ini dulu ya. Nah, ini untuk pangkat 3 nanti kita bahas setelahnya. Oke, untuk cara cepatnya, contoh ya, di sini Ibu punya akar di sini ya. Akar dari 225. Nih, karena ini akar pangkat 2, berarti kalian ambil 2 angka dari belakang, 1, 2. Berarti ini ya. Kalian beri garis di sini, pembatas. Hasilnya sudah pasti ini 2 digit atau 2 angka. Angka puluhan dan angka satuan. Kita akan mencari 2 angka ini. Pertama, angka puluhan didapat dari angka yang paling depan ini 2. Jadi kita lihat tabel. Angka berapakah yang dikuadratkan? Hasilnya tidak boleh lebih dari 2. Boleh 2 tapi tidak boleh lebih dari 2. Boleh kurang. Berarti lihat di sini ada 0, ada 1, ada 4. Berarti 2 itu berarti yang mendekati adalah angka 1. Boleh nggak angka 4? Jangan, tidak boleh. Kenapa? Karena 4 ini lebih dari 2. Kita boleh ambil angka yang kurang, tapi tidak boleh yang lebih. Berarti jawabannya adalah 1. Berarti sini adalah 1. Ya. Lanjut, ini angka depan. Sekarang angka belakangnya. Maka bisa dilihat dari angka terakhirnya juga. Di sini 5. Sekarang kita cari di tabel yang angka belakangnya adalah angka 5. Lihat di sini 5. Berarti kita lihat depannya adalah angka 5 kuadrat. Berarti di sini adalah 5 jawabannya. Contoh lain. Akar dari 196. Nah, ingat karena ini akar pangkat 2, berarti kita ambil 2 angka dari belakang baru kita garis. Nah, ini juga hasilnya ada 2 digit. Untuk yang depan berarti ini kita pilih yang di sini ya. Kita lihat ya. 1. Kita pilih di sini yang hasil dari kuadrat itu yang sama atau mendekati 1. Kebetulan di sini ada yang 1 nih. Berarti jawabannya sudah pasti 1 di sini. Lanjut, kita lihat yang belakang lagi, angka belakangnya 6. Nah, 6 ini berarti kita cari di sini yang belakangnya ada angka 6. Ternyata ini ada 1, ada lagi di sini 1. Jadi ada 2 di sininya. Yang manakah yang harus dipakai? Yang 6 yang lebih kecil kah atau 6 yang lebih besar? Nah, untuk menentukannya bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita kurangkan. Tadi yang di sini 1, berarti 1 kuadrat adalah 1. Tulis di sini. Lanjut dikurang. 1 kurang 1, 0.
Ya, 1 kurang 1, 0. Nah, 0 ini lebih kecil atau lebih besar? Kalau dia lebih kecil, 0 dengan angka 1, 0 itu lebih kecil. 0 lebih kecil dari 1. Berarti kita pakai yang angka yang lebih kecil. Berarti tadi ini dan ini yang lebih kecil adalah yang ini. Berarti kita ambil yang 4. Berarti jawabannya adalah 14. Karena kita ambil yang jauh lebih kecil. Oke, contoh lain lagi. 4096. 4096. Nah, 4096. Nah, karena ini pangkat 2, akar pangkat 2, berarti kita ambil 2 angka dari belakang, 1, 2. Kita beri garis. Ini sama, ada 2 digit. Nah, kita ambil yang angka depannya, 40. Kita lihat tabel lagi. Yang hasilnya tidak boleh lebih dari 40, kurang boleh. Berarti 40 adanya di sini ya. Berarti kita pakai yang 36. Berarti hasilnya adalah 6. Berarti yang pertama adalah 6 di sini. Nah, kita langsung kurangkan saja ya, karena 6 ini udah pasti 2. Nah, lanjut 6. 6 kuadrat adalah 36. Kita tulis 36 di sini, baru dikurangkan. 10 dikurang 6 adalah 4. Nah, kita bandingkan 4 dengan 6. 4 itu 4 lebih kecil ya dari 6. Berarti kalau lebih kecil, kita cari, kita pakai yang lebih kecil. Sekarang kita lihat yang buat ini ngisi ini ya, berarti angka 6. Kita cari angka 6, yang ini dan yang ini. Ya, berarti yang lebih kecil itu yang ini ya, berarti kita pakai yang 4, sama seperti yang tadi ya. Berarti jawabannya adalah 64. Oke, satu contoh terakhir untuk yang akar pangkat 2 ya. Paling bawah saja sini. Kita cari yang angkanya yang lebih besar ya. Coba kita cari 185,193. Ini akar pangkat 2 ya. Nah, akar pangkat, oh maaf, ini untuk akar pangkat 3. Ini nanti saja kita cari contoh lain. Ini akar pangkat 3 ya. Berarti kita cari soal akar pangkat 2 yang lain. Oh, yang ini aja nih. 54.800. Ini juga, coba Ibu cari dulu angka yang lebih lain. 256. Oke. Maaf, salah. Oke, di sini ya. 256. Contoh lainnya 256. Nah, berarti ini angkanya lebih kecil ya, 256. Angka 3 nggak apa-apa. Oke, 1, 2. Berarti kita di sini. Nah, hasilnya juga 2 digit. Berarti yang 2 ini kita cari di sini yang hasilnya tidak boleh lebih dari 2. Berarti 4 sudah lebih, berarti 1. Berarti pasangannya adalah 1. Berarti kita tulis 1 di sini. Oke. Nah, berarti 1 kali 1 sama dengan 1, tinggal dikurang 2 kurang 1, 1. Nah, sekarang kita bandingkan 1 dan 6. 1 itu lebih kecil dibanding 6 ya. Berarti ini kita ambil yang lebih kecil. Sekarang kita lihat yang 6. 6 yang di sini ini ya dan ini ya. Yang lebih kecil adalah 4. Berarti jawabannya adalah 14. Oh, maaf. Karena di sini adalah 6, kita cari 6. 6 dan 6. 6-nya di sini 1 dengan, oh maaf, tadi bukan lebih kecil. Karena di sini adalah 1 dan 1, angkanya sama. Berarti kita ambil yang lebih besar. Jadi untuk yang di sini lebih besar maupun angka yang sama itu kita ambil yang lebih besar.
Berarti kalau yang lebih besar yaitu yang ini ya. Berarti jawabannya adalah 16, bukan 14 tadi, Ibu salah. Berarti jawabannya adalah 16. Oke, ini yang untuk pangkat 2 ya. Nah, sekarang untuk kita beralih, yaitu ke pelajaran selanjutnya, yaitu akar pangkat 3. Untuk akar pangkat 3 itu jauh lebih mudah dibandingkan akar pangkat 2. Jauh lebih mudah. Oke, bagaimana caranya? Sekarang kita masuk ya, akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Nah, untuk akar pangkat 3, contoh ya. Misalkan soalnya adalah akar pangkat 3 yaitu 17.576. Nah, untuk akar pangkat 3 berarti tambahkan 3 di sini ya. Kalian hitung dari belakang 1 2 3, berarti di sini tarik garis. Nah, kalau sudah berarti ini juga 2 digit jawabannya. Maka lihat yang depannya 17. Sama seperti yang tadi pangkat 2. Kita cari di sini yang hasilnya itu tidak boleh lebih dari 17. 17 berarti adanya di sini ya, di 8. Berarti yang diambil adalah 2. Oke. Untuk yang satuannya, lihat yang ke-6. 6 ini di sini 6 ya. Berarti yaitu adalah 6. Tulis di sini 6. Pasangannya 6, yaitu 26. Jadi akar pangkat 3 ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena tidak perlu kita membandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Jadi tidak ada angka yang sama di sini. 4, 7, 8, 1, 2, 5, 6 semuanya tidak ada yang sama. Jadi cukup mudah. Atau jauh lebih mudah ya. Oke, contoh lainnya untuk akar pangkat 3, 97.336. Ini akar pangkat 3. Oke, caranya hitung dari belakang 3 angka. 1, 2, 3. Tarik garis. Nah, berarti ini untuk ini berarti Ibu jawabannya nggak muat. Ibu jawabannya di atas sini ya. Sampingnya aja kali masih muat dikit. Oke, ini berarti ada 2 digit ya jawabannya ya. Nah, 97 di sini. Berarti kita cari di sini yang hasil pangkat 3 itu 97 atau mendekati 97. Kalau ini sudah lebih dari 97 berarti bawahnya yaitu 64. Berarti hasilnya adalah 4. Berarti yang pertama itu jawabannya 4. Nah, kalau jawaban akhirnya satuannya berarti lihat angka paling belakangnya 6. Berarti di sini 6. Coba cari yang belakangnya 6. Pasangannya adalah 6. Berarti 6. Berarti jawabannya adalah 46. Oke, satu contoh terakhir tadi yang udah Ibu tulis ya, yang ternyata ini pangkat 3 ya, yang 185.193. Nah, caranya seperti biasa, karena ini akar pangkat 3 berarti 3 angka dari belakang, tarik garis. Nah, sekarang ini 2 digit ya. Nah, 185 kita cari di sini yang mendekati 185. Hasilnya 185, ini 125, ini 2. Oh, ini 216 sudah melebihi, berarti 125 ya. Berarti jawabannya depannya di sini adalah 5. Lanjut untuk yang belakang, ini berapa? Lihat di sini angka terakhirnya 3. Oke, kita cari di sini 3. Sini 3 ya. Nah, 3 pasangannya adalah 7. Berarti di sini adalah jawabannya adalah 7, 57. Oke, jauh lebih mudah ya. Oke, ini untuk penjelasan akar pangkat 3. Satu lagi penjelasan terakhir untuk reviewnya yang Ibu gabung, yaitu mengenai luas permukaan, volume dan luas permukaan 2 bangun ya, cukup bangun balok dan kubus. Oke, Ibu mulai dari kubus. Kubus itu berarti yang semuanya sama ya sisinya ya. Berarti sini sisi, ini sisi, ini sisi. Maka untuk rumus volume
Berarti tinggal dikalikan semuanya. Sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi kalau misalkan sisinya sini 2, berarti tinggal dikalikan 2 dikali 2 dikali 2. Itulah volumenya. Lalu bagaimana dengan rumus luas permukaan? Nah, rumusnya kalau kubus cari satu permukaannya dulu. Berarti kan persegi ya, sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Lanjut, semua sisinya ada 6. Berarti dikali 6. Inilah rumus luas permukaannya. Oke? Oke, contohnya berarti misalkan ibu sisinya ibu bikin 2 ya. Berarti volumenya 2 dikali 2 dikali 2. Berarti 8. Misalkan senti jadi 8 cm pangkat 3. Oh, tidak terlihat. Tunggu sebentar. Oke. Nah, bagaimana dengan luas permukaan kalau sisinya 2? Berarti lihat rumusnya. 2 dikali 2 dikali 6. 2 kali 2 4. 4 kali 6. 4 kali 6 adalah 24 cm. Ini contohnya ya. Oke. Bangun terakhir yang kita pelajari yaitu balok ya. Berarti kita akan belajar mereview ya kembali ya. Volume dan luas permukaannya. Volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukkan angkanya. Misalkan di sini ada 2, 1, 3 ya, tinggal dimasukkan 2, 1, 3. Rumus luas permukaannya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Oke, nah udah ada rumusnya. Kita contoh soal mengerjakan ya. Misalkan ibu mau buat angkanya yang mudah saja biar gampang menghitungnya. Ini 3, ini 2, ini 1 ya. Berarti volumenya berapa? Berarti tinggal dikalikan. 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2 6 dikali 1 7. Berarti 7 cm lah ya untuk satuan cm. Untuk luas permukaan berarti 2 dikali panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya 2, dikalikan saja ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya 3, tingginya 1, berarti 3 dikali 1 tambah. Lanjut lagi lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi 2 dikali 1. 2 dikali 1 tinggal kita hitung. 2 dikali 3 kali 2 6. 3 kali 1 3. 2 kali 1 2. 2 dikali, jumlahkan dulu ini semua. 3 tambah 2 5. 5 tambah 6 11. 2 kali 11 adalah 22. Ini adalah luas permukaannya. Satuannya cm ya. Oh ini maaf, ini lupa ibu, cm pangkat 3 karena dia adalah volume. Oke, semoga paham penjelasan singkat ini untuk persiapan PAT ya. Untuk mengenai akar pangkat 2, akar pangkat 3 dengan luas permukaan, volume, tabung dan balok. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.